semua, kami mahasiswa dari Universitas Microscale. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan hasil tugas kelompok yang dibawakan oleh Grup 2 dengan judul Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Audit teknologi informasi merupakan sebuah kontrol manajemen dalam infrastruktur teknologi informasi yang mana proses ini dilakukan untuk menjaga integritas data serta teknologi yang digunakan organisasi yang beroperasi secara efektif serta menunjang perusahaan untuk mencapai tujuan dalam suatu manajemen organisasi atau perusahaan. Tujuan audit teknologi informasi yaitu untuk mengidentifikasi tujuan dari sebuah sistem informasi yang akan disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Audit juga berfungsi untuk menentukan tingkat kematangan dan capability level dari sistem dan juga melakukan gap analysis untuk mencapai visi, misi, serta tujuan perusahaan. Orang yang melakukan audit disebut auditor. Berikut, terdapat beberapa proses dalam audit TI. 1. Tahapan perencanaan. Tahapan ini melibatkan penentuan cakupan, tujuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk audit. 2. Tahapan penilaian resiko. Pada tahapan ini, auditor melakukan penilaian resiko secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kerentanan, ancaman, dan resiko potensial terhadap sistem dan data teknologi informasi di dalam organisasi. 3. Tahapan evaluasi kontrol. Pada tahapan ini, auditor menilai efektivitas desain dan operasi kontrol teknologi informasi yang ada untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi. 4. Tahapan pengujian dan pengumpulan bukti. Pada tahapan ini, auditor melakukan prosedur pengujian untuk mengumpulkan seluruh bukti tentang fungsi kontrol teknologi informasi. Ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti wawancara, observasi, dan pengujian transaksi untuk memvalidasi efektivitas kontrol. 5. Tahapan analisis temuan dan laporan. Pada tahapan ini, auditor akan mendokumentasikan temuan audit, termasuk kelemahan kontrol, kekurangan, dan area yang perlu diperbaiki. Laporan audit ini biasanya mencakup rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan kontrol di dalam teknologi informasi. 6. Tahapan tindak lanjut dan pemantauan. Pada tahapan ini, auditor akan memantau implementasi rekomendasi audit dan melacak kemajuan upaya perbaikan. Audit tindak lanjut dapat dilakukan untuk memastikan masalah yang diidentifikasi telah ditangani secara efektif. 7. Tahapan peningkatan berkelanjutan. Pada tahapan ini, akan dilakukan proses audit TI yang mana menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, di mana umpan balik dari auditor digunakan untuk meningkatkan tata kelola TI, manajemen resiko, dan pengendalian. Alat-alat dalam proses audit TI ialah perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses audit, serta informasi yang dikumpulkan dalam proses tersebut. Seiring dengan kemajuan teknologi, audit telah mengalami perubahan mendasar menjadi audit berbasis teknologi yang menggunakan perangkat lunak khusus dan teknologi lainnya. Berikut merupakan alat-alat dalam proses audit TI. Computer Assisted Audit Techniques ialah program komputer dan data yang digunakan oleh auditor sebagai bagian dari prosedur audit. Fungsi utama dari CIITS adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkonsolidasi data dari sistem informasi manajemen yang digunakan dalam proses audit. Berikut ini beberapa jenis CIITS.
CIITS for sampling, penggunaan perangkat lunak komputer untuk mengambil sampel data secara cepat dan efisien dalam proses audit. Ini membantu auditor dalam melakukan analisis data, evaluasi kepatuhan, dan mendeteksi resiko dengan lebih terstruktur dan otomatis. CIITS for App Reviews. CIITS tidak langsung terkait dengan pengujian aplikasi. Namun, CIITS dapat digunakan dalam pengujian aplikasi, yang dimana berfungsi untuk membantu auditor dalam melakukan pengujian lebih efisien dan efektif. CIITS for Auditing Apps Controls. CIITS dapat digunakan untuk melakukan pengujian kontrol aplikasi atau application controls, di mana kontrol aplikasi ialah kontrol yang berhubungan dengan transaksi dan data standar yang berhubungan dengan aplikasi. Kontrol aplikasi dapat berupa kontrol manual atau komputerisasi, dan objektifnya adalah untuk menjamin lengkap dan akurat. CIITS for Operation Review. Penggunaan CIITS dalam auditan informasi teknologi memiliki dampak positif terhadap pengujian operasi, yang mana terdiri dari fase pre-audit, implementasi, dan laporan. CIITS membantu auditor dalam melakukan analisis statistik dan perhitungan yang diperlukan dalam pengujian operasi. IT Governance and Strategy. Terdapat beberapa IT governance frameworks yang umum digunakan untuk mengaudit teknologi informasi, di antaranya COBIT, ITIL, NIST, dan COSO. Terdapat tata kelola TI yang biasanya dibagi menjadi 5 domain. 1. Value Delivery, yang berorientasi pada apakah TI memberikan nilai kepada seluruh bisnis. 2. Strategic Alignment, yang mempertanyakan apakah tujuan TI dan organisasi sudah selaras. 3. Performance Management, yang berfokus pada bagaimana kinerja TI dikelola. 4. Resource Management, berorientasi pada apakah sumber daya TI dikelola secara efektif dan tepat. 5. Risk Management, yang melihat apakah resiko-resiko telah diidentifikasi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. IT Governance Framework yang efektif memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Memastikan bahwa persyaratan kepatuhan hukum, peraturan, dan bisnis terpenuhi. 2. Dapat mengurangi resiko organisasi. 3. Mendukung tujuan bisnis dan memastikan bahwa tujuan TI selaras dengan tujuan bisnis lainnya. 4. Mendukung pertumbuhan dan inovasi dengan menyediakan dasar operasi yang solid bagi organisasi. 5. Memberikan keunggulan yang lebih kompetitif untuk bisnis, terutama jika standar ISO atau inisiatif praktik terbaik yang diverifikasi secara independen tersedia. 6. Memastikan bahwa kebijakan, proses, dan prosedur yang tepat diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. IT Strategy. Teknologi informasi menjadi unsur penting dalam strategi bisnis, dengan tujuan utama untuk merespon kebutuhan global pada abad ke-21. Strategi TI harus dikembangkan melalui penglibatan pengguna bisnis untuk menjawab arah teknologi di masa depan. Rencana strategis TI harus secara formal memandu akuisisi, alokasi, dan pengelolaan sumber daya TI agar selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi ini harus sejalan dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan memastikan bahwa sumber daya tidak terbuang untuk proyek
atau proses yang tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. IT Steering Committee. Perusahaan umumnya memiliki beberapa jenis komite terkait teknologi informasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan mengenai prinsip-prinsip TI, arsitektur, proyek, dan keamanan. Beberapa jenis komite yang umum terdiri dari Komite Strategi TI, Komite Pengarah Arsitektur TI, Komite Pengarah Proyek TI, Komite Pengarah Eksekutif TI, dan Komite Pengarah Keamanan. Risk Management. Risk Management merupakan proses pengambilan keputusan penting yang mana melibatkan beberapa hal yang diidentifikasi selama penilaian risiko dengan biaya. Secara keseluruhan, manajemen risiko untuk meningkatkan keselamatan, kinerja lingkungan, dan proses pengambilan keputusan dalam berbagai sektor. Peran risk management di dalam IRM ialah untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko di berbagai departemen dalam organisasi atau perusahaan. Project Management. Project Management adalah metode perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Prosesnya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari inisiasi, pembentukan strategi, pelaksanaan, pengawasan, hingga penutupan. Manajemen proyek memiliki peran krusial dalam mengelola sumber daya yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal hingga penyelesaian. Berikut adalah fungsi utama dari manajemen proyek. Pertama, perencanaan. Proses sistematis untuk menyiapkan kegiatan agar mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Ini melibatkan merencanakan alokasi anggaran, sumber daya, dan waktu untuk proyek. 2. Pengorganisasian. Menetapkan struktur dan hubungan fungsional dalam kelompok kerja. Ini memastikan koordinasi yang baik dan membantu pemimpin dalam menggerakkan fungsi manajemen. 3. Pelaksanaan. Mengacu pada implementasi strategi yang telah dibuat. Pada tahap ini, pemimpin tim harus memotivasi anggota tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Yang terakhir, pemantauan dan pengawasan. Memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi risiko, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, manajer proyek dapat memastikan pencapaian tujuan proyek dengan efisien dan efektif. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.